Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Lara dari Ekonomi Syariah dengan NIM 2316010116. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya itu tentang pengolahan data dari aplikasi SPSS. Berikut penjelasan dari saya. Nah, langsung saja kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Oke, sudah. Langsung saja kita kepada bagian variabel view. Kemudian masukkan variabel lingkungan kerja, pengalaman kerja, produktivitas kerja. Selanjutnya pada bagian type. Di sini kita isi pada bagian numerik karena variabelnya berbentuk angka semua. Langsung ketiganya kita isi numerik. Pada bagian measure, di sini kita menggunakan scale karena variabelnya juga dalam berbentuk angka. Kita isi scale semua ketiga-tiganya karena berbentuk angka juga. Terus lanjut kita ke bagian data view. Nah, pada bagian ini kita isi dulu data-data dari soal. Dan perintah dari soal itu ujilah data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita klik dulu analyze. Selanjutnya pada bagian regression, terus linear. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya itu selanjutnya pada dependen kita masukkan variabel produktivitas kerja karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel lingkungan kerja dan pengalaman kerja yang merupakan variabel bebas. Nah, jadi bagian independen kita masukkan variabel lingkungan kerja dan pengalaman kerja karena mempengaruhi banyaknya produktivitas kerja. Oke, langkah selanjutnya kita klik statistik. Kita centang bagian ini semuanya. Oke, sudah. Selanjutnya continue. Selanjutnya bagian plots, terus centang bagian histogram, lalu klik continue. Selanjutnya option. Di sini kita masukkan dulu nilai alfanya 0,01. Oke, sudah. Maksud dari 0,1 itu karena tingkat kesalahannya yaitu 0,01 atau 1%. Data untuk selang kepercayaannya yaitu 100% dikurang 0,01 karena 0,01 itu terjadi kesalahan, jadi tersisa 99%. Maksudnya data ini mencerminkan kondisi sebenarnya sebesar 99%. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasil outputnya. Setelah diperoleh outputnya, kita lihat bagian yang pertama yaitu statistik deskriptif. Tabel ini yang hasil saya pindahin dari SPSS ke Word. Penjelasannya itu dimana di tabel ada mean dan standar deviasi dan banyak data dari ketiga variabel. Kemudian langsung saja kita ke interpretasinya. Yang pertama itu produktivitas kerja, yaitu dari data tersebut jumlah N-nya 24 dan rata-rata produktivitas kerjanya adalah sebesar 54,33 dengan standar deviasinya 5,677. Dan yang B itu lingkungan kerja, dari data di atas jumlah N-nya itu 24 dan rata-rata lingkungan kerjanya adalah sebesar 54,21 dan standar deviasinya sebesar 5,890. Dan yang C itu pengalaman kerja, dari data di atas jumlah N-nya 24 dan rata-rata pengalaman kerja sebesar 5,29 dengan standar deviasinya 1,876. Selanjutnya nomor 2 yaitu determinasi R kuadrat. Tabel di sini saya pindahkan dari SPSS dan kita lihat di tabel yaitu bagian R square. Yang ini yang merupakan nilai determinasinya. Interpretasinya, nilai R kuadrat sebesar 0,268 menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 26,8%. Dan sementara sisanya yaitu 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain.
hubungan positif ini, semakin baik pengalaman kerja dan lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi produktivitas unit per tahun. Salah saya tapo benarnya Kemudian nomor per 3 hari. itu korelasi. Di sini tabelnya juga saya pindahkan dari SPSS. Kita lihat bagian correlation. Di tabel ini ditunjukkan hubungan antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Terus hubungan pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Interpretasinya yang A, korelasi RX1Y sama dengan 0,450 menunjukkan adanya hubungan positif antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Artinya, semakin baik kondisi lingkungan kerja, semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan dalam unit per hari. Nilai korelasi sebesar 0,450 antara produktivitas kerja dan lingkungan kerja menunjukkan hubungan yang positif dan cukup kuat. Artinya, perbaikan dalam lingkungan kerja cenderung meningkatkan produktivitas unit per hari. Yang B, korelasi RX2Y sama dengan 0,293 menunjukkan adanya hubungan positif antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Artinya, semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin tinggi pula produktivitas yang dicapai unit per hari. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,293 antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja adalah lemah. Kemudian nomor 4, regresi. Kita lihat pada tabel koefisien. Kemudian kita masukkan dulu rumus model regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 dikurang B2 X2. Jadi Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 di X1 ditambah 0,775 X2. Dari mana datang 27,838 itu? Kita lihat di nomor 1 yang di kotak B itu di lurusan kontans itu barisan di situ. Terus yang di 0,413 itu di barisan lingkungan kerja. Yang B kolom B, dan yang B2 itu di pengalaman kerja yang barisan B, di kolom B juga. Selanjutnya interpretasinya yang A itu B0 sama dengan 27,833 saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Maka produktivitas kerja sebesar 287,838 atau 28 unit per hari. Saat lingkungan kerja tidak ada dan pengalaman kerja juga tidak ada, maka penjualan adalah sebesar 287,838 atau 28 unit per hari. Yang B1 sama dengan 0,413. Setiap skor lingkungan kerja bertambah sebesar 1, maka produktif kerja bertambah sebanyak 413, sedangkan pengalaman kerja konstan. Yang C, B2 sama dengan 0,775. Setiap pengalaman kerja bertambah 1 tahun, maka produktivitas kerja bertambah sebanyak 775, sedangkan lingkungan kerja konstan atau tetap. Yang terakhir nomor 5, terdapat dalam soal nomor 10 bahwa prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Diketahui X1 50 dan X2 10. Selanjutnya kita masukkan dulu rumus regresi tadi. Dengan nilai Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2, Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dikali 50. 50 itu dari mana? 50 itu dari X1. Jadi kita kalikan di dalam kurung ditambah 0,775 dikali 10. 10 itu X2. Jadi Y sama dengan 27,838 ditambah 20,65 itu dari mana? Dari hasil perkalian 0,413 dikali 50 yang X1 tadi. Nah, ditambah 7,75. Dari mana datangnya? Itu sama juga dari perkalian 0,775 dikali 10 X2 yang tadi, maka hasilnya 7,75. Terus kita jumlahkan semuanya, Y sama dengan dapatlah hasilnya 56,238. Ketika skor lingkungan kerja mencapai 50 dan pengalaman kerja selama 10 tahun, maka produktivitas kerja diperkirakan sebesar 57 unit per hari.
Sementara di Y hasilnya yang tadi 56,238, di sini saya bulatkan saja menjadi 57 unit per hari. Sekian penjelasan dari saya sebagai mahasiswa yang masih menuntut ilmu. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, maka saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.